Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang dirahmati Allah. Bayangkan, seorang wanita tua berkerudung lusuh duduk bersimpuh di sudut dapur, menangis diam-diam di balik suara panci yang berdenting. Di wajahnya membekas tamparan merah, di hatinya membusuk luka yang tak terlihat. Tangannya gemetar memunguti pecahan piring yang tadi dilempar menantunya sendiri. Sementara di luar, sang menantu tertawa bersama teman-temannya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah kampung yang tenang di pinggiran kota, tinggallah seorang wanita tua bernama Bu Hajah Sarimah. Ia dikenal warga sebagai sosok yang baik, ramah, dan sangat taat dalam beribadah. Setiap subuh ia sudah berada di musala, menyapu pelataran, menyedekahkan teh manis hangat untuk siapa saja yang datang. Namun setelah suaminya wafat, Bu Hajah tak punya siapa-siapa lagi, kecuali anak semata wayangnya, Rino, yang kini telah menikah dan tinggal bersamanya. Tapi sayangnya, rumah itu bukan lagi tempat yang damai bagi Bu Hajah. Rino membawa istrinya, Nisa, tinggal bersama setelah mereka menikah. Awalnya, Bu Hajah sangat senang. Ia berharap bisa berbagi kasih seperti ibu dan anak perempuan. Tapi harapan itu perlahan hancur. Nisa adalah wanita muda yang tak sabaran, keras kepala, dan mudah marah. Sejak awal, ia tidak menyukai keberadaan Bu Hajah di rumah. Ia merasa terganggu, merasa dilangkahi. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mencela. Namun Bu Hajah memilih diam. Ia hanya menggeleng pelan, lalu menunduk, sembari melafalkan sholawat di dalam hati. Setiap hari, Bu Hajah memasak, mencuci, menyapu, bahkan menyetrika pakaian Nisa. Ia berharap bisa menyenangkan hati menantunya, meski tubuhnya sendiri sudah renta. Tapi apa balasan yang ia dapat? Sebuah pandangan sinis, kata-kata kasar, bahkan terkadang piring-piring melayang ke arahnya. Dasar tua bangka. Masak asin begini dikasih ke manusia, bentak Nisa suatu sore, saat lauk yang disiapkan Bu Hajah dianggap tak sesuai seleranya. Rino, sang anak, hanya diam. Ia tak berani membela ibunya. Ia takut pada amarah istrinya sendiri. Dan disitulah Bu Hajah merasa sendirian. Waktu berjalan. Tidak sehari dua hari. Kekasaran demi kekasaran datang silih berganti. Tapi tak sekalipun Bu Hajah mengadukan itu kepada tetangga. Ia hanya menyimpan semuanya dalam doa. Sore itu, saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Bu Hajah duduk di serambi rumah dengan seutas tasbih di tangannya. Ia tersenyum kecil, menatap langit yang perlahan gelap. Ia berkata lirih, "Ya Allah, jika ini memang jalan untuk menghapus dosa-dosaku, aku ikhlas, aku ridho." Namun ia tidak tahu bahwa cobaan yang lebih berat akan segera datang. Dan azab Allah akan hadir, bukan kepadanya, tapi kepada orang yang menyakitinya. Hari-hari di rumah itu berjalan dalam siklus yang tak pernah berubah. Bu Hajah Sarimah selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang. Dalam gelap, ia menuju dapur untuk menyalakan kompor dan merebus air. Sambil mengusap dada yang sesak oleh usia, ia menyiapkan sarapan untuk anak dan menantunya. Bukan dengan makanan mewah, tapi dengan cinta yang diam-diam ia tanamkan dalam setiap butir nasi dan sayur daun singkong yang ia masak dengan tangan gemetarnya. Setelah itu, ia menyapu halaman rumah, mengangkat jemuran, mengelap jendela. Semua ia kerjakan sendiri. Sementara itu, Nisa baru bangun sekitar pukul 8 pagi. Dengan wajah malas, ia keluar kamar dan langsung mengomel. "Lo ini kok belum siap teh manisnya? Mau nungguin tamu baru kamu siapin semuanya, ya?" Bu Hajah hanya tersenyum kecil, berjalan tergopoh-gopoh dari sumur ke dapur, menyiapkan teh hangat sesuai selera Nisa. Tapi bukan hanya itu. Nisa juga tak pernah segan memperlakukan Bu Hajah seperti pembantu rumah tangga. Kadang disuruh membersihkan kamar, kadang disuruh mencuci sepatu.
Bahkan, suatu kali, ia menyuruh Bu Hajah memijit kakinya yang pegal karena terlalu lama bermain ponsel. Dan jika pijitannya kurang pas, Bu Hajah akan mendapat bentakan atau ucapan menyakitkan yang menancap ke ulu hati. Rino, suami Nisa sekaligus anak kandung Bu Hajah, hanya bisa diam. Ia merasa tidak enak dengan istrinya. Ia menutup mata, menutup telinga, dan akhirnya menutup nuraninya sendiri. Ma sabar ya. Nisa orangnya emang gitu. Tapi hatinya baik kok, katanya suatu malam sambil tersenyum kaku. Bu Hajah hanya menatap wajah anaknya yang dulu ia besarkan dengan cucuran air mata dan peluh. Wajah anaknya yang dulu ia belai penuh kasih kini berubah menjadi wajah yang tak berpihak. Namun, di balik semua itu, ada satu yang tak pernah hilang dari diri Bu Hajah, kesabaran. Setiap malam, meski tubuhnya remuk dan matanya berat karena lelah, ia tetap mengambil air wudhu. Dengan kain mukena yang telah memudar warnanya, ia berdiri di atas sajadah, menengadahkan tangan, dan berseru lirih. Ya Allah, jika aku harus menjadi pelayan di rumah anakku, maka jadikanlah lelahku ini menjadi saksi bahwa aku tidak pernah berhenti menyayangi mereka. Suara doa itu tak pernah terdengar oleh siapapun. Tapi langit mencatatnya. Dan bumi pun bersaksi. Bu Hajah tak tahu bahwa roda kehidupan sedang berputar. Bahwa satu demi satu perlakuan itu akan kembali, bukan kepada dirinya, tapi kepada orang yang telah menanam duri di hatinya. Dan semuanya akan dimulai dari satu tamparan kecil yang akan mengubah segalanya. Beberapa bulan setelah pernikahan, barulah watak asli Nisa terlihat jelas. Ia bukan lagi perempuan lemah lembut seperti di awal. Kini, ia mulai memperlakukan Bu Hajah seperti pelayan. Setiap hari ada saja alasan untuk marah. Kadang karena baju yang belum disetrika, kadang karena gorengan yang tak renyah, atau hanya karena handuknya belum kering. Suatu pagi, Nisa keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Ia berteriak dari dapur. Bu Hajah, handuk aku kok masih bau apek gini? Ini tuh baju kamu atau handuk aku? Jorok banget. Tanpa membantah, Bu Hajah berjalan pelan, menunduk, lalu mengambil handuk itu dari jemuran. Nanti ibu cuci ulang ya. Nisa, maaf ya tadi ibu lupa jemur dari pagi. Tapi kata maaf itu tak pernah cukup bagi Nisa. Udah tua nggak usah banyak alasan deh. Kalau nggak bisa ngurus rumah, ya pergi aja ke panti jompo. Ucapan itu menampar Bu Hajah lebih keras dari tangan manusia manapun. Tapi ia hanya tersenyum getir, berusaha menutupi retaknya hati dengan sabar yang ia pelajari dari salat dan zikir. Di depan tetangga, Nisa tetap tampil sebagai istri yang baik, anak yang berbakti. Tapi di dalam rumah, wajah aslinya muncul seperti serigala di balik topeng. Ia mulai melarang Bu Hajah keluar rumah, bahkan untuk sekadar berbincang dengan tetangga. Ia takut aibnya terbongkar. Dan yang paling menyakitkan, ketika Nisa mulai meracuni pikiran Rino. Sayang, aku nggak nyaman kalau ibumu ikut campur terus. Dia bikin rumah nggak tenang. Mending kamu cari kontrakan buat dia deh. Biar kita lebih bebas. Ucapan itu membuat Rino mulai dingin pada ibunya sendiri. Ia sering pulang malam, tak pernah lagi menyapa Bu Hajah seperti dulu. Bahkan tak jarang, ia ikut membentak hanya karena terhasut omongan Nisa. Hingga suatu hari, Nisa mulai berani melakukan kekerasan fisik. Pagi itu, Bu Hajah memasak telur dadar untuk sarapan. Tapi karena minyaknya terlalu sedikit, telur itu gosong di ujungnya. Nisa melihat dan langsung mengangkat piringnya, lalu melemparnya ke lantai tepat di depan Bu Hajah. Ini makanan apaan sih? Kamu pikir aku ini binatang? Nisa menarik tangan Bu Hajah dan menampar pipinya keras. Bu Hajah terjatuh. Tapi bukan tubuhnya yang paling sakit, melainkan hatinya. Hati seorang ibu yang dulu menggendong anaknya kemana-mana, kini harus menerima siksaan dari perempuan yang disayang anaknya sendiri. Tangisnya tertahan, tubuhnya lemas. Ia hanya bisa berkata lirih dalam hati, "Ya Allah, sabarkanlah aku. Jangan ambil imanku meski aku diuji dengan ini."
Dan langit pun mencatat. Karena dari tangan yang berani menyakiti orang tua, pasti ada balasan yang menanti. Azab tak pernah tertukar, dan waktu tak akan lama lagi, sebelum semuanya berubah menjadi bencana besar. Sore itu langit mendung. Awan kelabu menggantung seolah ingin ikut bersedih atas nasib seorang wanita tua di sudut dapur. Bu Hajah memasak sayur bening dan telur goreng. Minyak sudah ia hemat karena sisa kiriman uang dari Rino hanya cukup untuk belanja beberapa hari. Tapi di rumah itu, berhemat bisa berubah menjadi kesalahan fatal. Nisa pulang dengan wajah masam. Baru saja ia bertengkar dengan temannya hanya karena baju yang dipesan online tidak sesuai ekspektasi. Emosinya terbawa sampai rumah. Saat mencium aroma telur goreng, ia bergegas masuk dapur dan membuka tudung saji. Apa ini? Telur doang? Mana ayamnya? Bentaknya. Bu Hajah tersenyum menahan takut. Maaf, Nisa, tadi uang belanja nggak cukup. Tapi ibu tambahin sayur bening dan sambal. Semoga cukup ya buat makan bertiga. Belum selesai bicara, Nisa langsung melempar piring ke lantai. Telur goreng itu hancur bersama suara pecahan yang membuat dada Bu Hajah seperti diremukan. Kamu pikir aku pengemis ya? Tiap hari dikasih makanan miskin. Mending kamu nggak usah hidup sekalian. Bikin malu aja, teriak Nisa. Dengan mata menyala dan wajah penuh amarah, Nisa berjalan mendekat, mencengkeram kerah baju Bu Hajah yang lusuh, lalu menampar pipinya dengan keras. Bu Hajah jatuh terhuyung. Punggungnya membentur meja kecil di belakang. Tubuh renta itu mengerang pelan. Tapi ia tak menangis. Ia hanya memejamkan mata, berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak kacau. Ia tak membalas, tak melawan. Ia hanya berkata pelan, "Ibu minta maaf. Ibu nggak bisa ngasih makanan enak seperti yang kamu mau." Namun Nisa tak puas. Dengan nada menghina, ia berkata, "Besok kalau kamu masak lagi kayak gini, jangan salahin aku kalau aku kirim kamu ke panti jompo. Dasar nenek tua nggak berguna." Dan setelah itu, Nisa meninggalkan dapur sambil menghempaskan pintu. Suara bantingan itu menggema, menggetarkan dada Bu Hajah. Di luar, suara azan maghrib berkumandang. Namun di dalam rumah itu, iblis sedang menari-nari di antara rasa sakit, air mata, dan kekejaman. Bu Hajah bangkit perlahan. Tubuhnya lemah. Tapi tangannya tetap menggenggam sapu dan lep kain. Ia membersihkan pecahan piring sambil mengucap lirih, "Ya Allah, jangan ambil sabarku. Jangan ambil sabarku." Malam itu, ia salat dalam kondisi kaki bengkak. Tapi tak ada yang tahu. Ia tetap menjadi pelayan di rumah anaknya. Ia tetap menjadi ibu, meski tak dianggap sebagai manusia. Dan dari malam itu, kekerasan bukan lagi sebuah kejadian, tapi berubah menjadi kebiasaan. Satu tamparan, menjadi awal dari rentetan azab yang akan turun perlahan, satu persatu. Hari berganti hari, tapi tak ada yang berubah di rumah itu. Hanya rutinitas yang makin menyakitkan. Nisa semakin berani menghardik, sementara Rino semakin cuek. Ia seperti sengaja menutup mata dan telinga terhadap apa yang dilakukan istrinya kepada ibunya sendiri. Suatu malam, saat rumah sudah senyap dan semua lampu dimatikan, Bu Hajah masih duduk sendiri di atas sajadah tipis. Di hadapannya, Al-Quran kecil yang sudah usang ia buka perlahan. Ia tidak membacanya dengan suara. Ia hanya menelusuri huruf demi huruf dengan jemari gemetarnya. Lalu, tiba-tiba pundaknya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangisnya pelan, namun sungguh dalam. Ia tutup wajahnya dengan tangan keriput, lalu berbisik sendiri, "Ya Allah, apakah aku sedang diuji, atau sedang dibuang oleh anakku sendiri?" Tak ada yang menjawab. Tak ada yang tahu. Tangisan itu hanya menjadi saksi bisu dalam gelapnya kamar. Bahkan suara tangis itu ia tahan dalam dada. Karena kalau terdengar sampai ke ruang depan, Nisa akan marah besar lagi. Beberapa jam sebelumnya, Nisa sempat marah hanya karena sandal miliknya tertukar dengan milik Bu Hajah. "Kamu kira kita ini sederajat ya?"
Sandal kamu tuh bau. Jangan samain hidupmu sama aku. Dan lagi-lagi, Rino hanya menghela napas dan menyalakan rokok, seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap malam, perlakuan seperti itu terus terjadi. Bahkan untuk segelas air pun, Bu Hajah harus berhati-hati agar tidak memicu amarah menantunya. Satu kali, ia ingin menyeduh kopi sachet untuk dirinya sendiri. Tapi saat menuang air panas ke gelas, tanpa sengaja airnya tumpah sedikit ke meja makan. Nisa melihat. Ia berteriak, "Ya Allah, kamu ini emang sengaja ya nyusahin. Lihat nih meja jadi kotor. Dasar nenek tua pikun." Air panas belum sempat dingin, sudah ditumpahkan kembali ke lantai oleh Nisa. Dan Bu Hajah hanya menatapnya, dengan mata yang tak berani membalas pandangan. Di tengah luka-luka kecil yang terus menganga, Bu Hajah tetap mencoba bersikap sebagai seorang ibu. Ia tak pernah membalas. Ia tetap mendoakan kebaikan untuk Rino dan Nisa. Bahkan setiap selesai salat, ia selalu berucap, "Ya Allah, jangan hukum mereka karena kebodohan mereka. Ampuni mereka, seperti Engkau ampuni aku yang penuh dosa ini." Tangisnya adalah doa. Luka di tubuhnya adalah bukti kesabarannya. Tapi di balik semua itu, langit sedang bersiap. Karena setiap air mata orang tua tidak pernah dibiarkan jatuh sia-sia. Dan saat batas kesabaran Allah telah sampai, azab akan datang, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pelajaran. Pagi itu langit cerah, tapi suasana di rumah Rino muram dan menegangkan. Seperti biasanya, Bu Hajah sudah menyapu halaman sejak subuh. Tapi hari itu, Nisa bangun dengan wajah kesal karena mimpinya buruk. Dan seperti biasa, kemarahannya dilampiaskan ke satu-satunya orang yang tak pernah melawan, Bu Hajah. Ketika melihat sehelai daun kering masih tertinggal di bawah meja teras, Nisa langsung murka. "Ini rumah atau kandang ayam sih? Kamu nyapu kayak enggak punya mata." Tanpa pikir panjang, Nisa menarik sapu dari tangan Bu Hajah lalu melemparkannya ke halaman. Ia mendorong tubuh Bu Hajah dengan kasar hingga wanita tua itu tersungkur. Sikutnya membentur lantai kasar, menimbulkan goresan berdarah. Tapi Bu Hajah tak menangis. Ia hanya berbisik, "Maaf, Nisa, ibu nggak lihat daunnya." Kata maaf itu malah membuat Nisa makin marah. "Berhenti minta maaf. Kamu tuh nyusahin, bikin aku capek tiap hari lihat muka kamu." Siang itu, ketika Bu Hajah sedang mencuci piring di dapur, air panas dari panci yang baru selesai dipakai merebus mie instan mengenai punggung tangannya. Rasa perih membakar kulitnya, tapi ia tetap diam. Ia tahu, jika ia mengeluh, Nisa akan memarahinya karena dianggap drama. Dan benar saja. Saat melihat Bu Hajah mengompres tangannya dengan kain basah, Nisa masuk dan berkata sinis, "Ih, lebay banget. Baru kena air panas segitu doang udah kayak mau mati. Dasar manja." Hari demi hari, tubuh Bu Hajah mulai penuh luka-luka kecil. Memar di lengan kanan, lecet di lutut. Bahkan punggungnya sempat membiru karena tersenggol gagang pintu saat didorong Nisa dalam amarahnya. Tapi semua itu ia tutupi dengan lengan baju panjang dan senyum palsu. Warga sekitar mulai curiga. Beberapa kali mereka melihat Bu Hajah berjalan pincang ke musala. Tapi ketika ditanya, ia hanya menjawab dengan lirih, "Alhamdulillah, ibu sehat, nak, hanya jatuh sedikit." Namun tidak semua bisa ditutupi. Suatu hari, Bu Siti, tetangga sebelah, melihat dari jendela rumahnya saat Nisa membentak Bu Hajah dan menyiram air cucian beras ke lantai dekat kakinya. Setelah itu, Bu Siti mencoba menegur Rino saat di warung. Tapi yang ia dapat hanya jawaban dingin. "Itu urusan rumah tangga saya, Bu. Jangan ikut campur." Dan sejak saat itu, semua tetangga memilih diam. Mereka tidak bisa masuk ke rumah itu. Karena pintu rumah itu seolah telah tertutup oleh arogansi, kekerasan, dan keangkuhan. Sementara di dalamnya, Bu Hajah terus menjalani hidupnya dengan luka demi luka, tanpa tahu kapan semuanya akan berakhir.
Namun Allah Maha melihat. Air mata yang tumpah di malam-malam sunyi. Luka yang disembunyikan dengan kain panjang. Sabar yang ditegakkan dengan sisa-sisa tenaga. Semua itu tidak akan sia-sia. Azab tidak pernah tertukar. Dan ketika waktunya tiba, orang yang menanam kekejaman akan memetik kehancuran. Malam itu sunyi. Udara dingin merayap perlahan menembus celah dinding papan. Di sudut kamar kecil tanpa lampu, Bu Hajah berdiri dengan mukena lusuhnya. Tubuhnya gemetar menahan dingin dan lelah. Namun di wajahnya tetap terpancar ketenangan. Ia baru saja selesai membaca beberapa lembar Al-Quran. Lalu ia berdiri untuk melaksanakan tahajud. Salat yang menjadi penguat hatinya di tengah luka yang tak kunjung sembuh. Tangannya terangkat perlahan. Allahu Akbar. Satu demi satu rakaat ia selesaikan sambil menangis. Di setiap sujudnya, ia sampaikan isi hatinya kepada Allah. Ya Robbi, jika memang tempatku di rumah ini hanya sebagai pelayan, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan aku mati dalam keadaan membenci anakku sendiri. Tapi ketika ia bersujud, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar kamar. Braa! Pintu kamarnya digedor dari luar. Lalu dibuka paksa. Cahaya dari ruang depan menyilaukan mata Bu Hajah. Dan berdirilah Nisa, dengan wajah penuh amarah. Apa-apaan sih malam-malam ngaji-ngaji? Berisik banget. Gak ada waktu lain, Bu. Gue capek kerja seharian, malah diganggu kayak gini. Bu Hajah langsung menyelesaikan sujudnya dan bangkit dengan tubuh gemetar. Nisa, maaf. Ibu kira suaranya nggak terlalu keras. Tapi Nisa tidak peduli. Ia melangkah masuk kamar Bu Hajah, lalu menendang sajadah yang baru saja digunakan salat. Mulai besok, salatnya jangan di kamar ini. Ganggu tidur orang aja. Hatinya tercabik. Sajadah itu adalah hadiah dari mendiang suaminya. Tapi sekarang, benda itu diinjak-injak oleh orang yang menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Namun Bu Hajah tak mengeluh. Ia hanya membungkuk memungut sajadahnya, lalu menunduk dalam-dalam. Baik, Nisa, ibu akan salat di dapur saja. Seketika Nisa menutup pintu dengan keras, meninggalkan Bu Hajah yang kini terduduk di lantai. Tangisnya pelan, tapi dalam. Di dalam dada, ada luka yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di tengah malam itu, ia beringsut ke dapur, menggelar sajadah tipis di lantai yang dingin. Ia lanjutkan tahajudnya di antara tikus dan kecoa, ditemani lampu kecil remang-remang. Bukan karena ia tidak pantas beribadah di kamar, tapi karena rumah itu tak lagi mengenalnya sebagai bagian dari keluarga. Dan saat ia bersujud untuk terakhir kalinya di malam itu, ia berdoa, "Ya Allah, bila aku tak pantas tinggal di rumah anakku, izinkan aku tinggal di hatimu." Langit pun mulai mendengar. Karena bila ibadah sudah diinjak-injak, bila salat sudah dianggap gangguan, maka azab bukan hanya akan mengetuk, tapi akan menerobos tanpa ampun. Pagi itu, suasana rumah sudah panas sejak matahari belum sepenuhnya naik. Nisa baru bangun dengan wajah kesal karena sarapan belum tersedia di meja makan. Ia langsung menuju dapur dengan langkah cepat, sambil berteriak, "Bu Hajah, sarapan mana? Jam segini kok belum ada apa-apa sih?" Padahal saat itu, Bu Hajah sedang menanak nasi, dan lauk sedang ia goreng dengan minyak sisa kemarin. Ia menjawab lirih, "Maaf, Nisa, ibu belum selesai, sebentar lagi matang." Tapi Nisa tak mau tahu. Ia menghampiri dapur dengan wajah penuh amarah, sambil melemparkan handuk ke lantai. "Gimana sih? Udah tua, kerja lambat, nyusahin. Gimana aku bisa hidup tenang kalau ada kamu terus di rumah ini?" Tanpa pikir panjang, Nisa melangkah kasar menuju kamar mandi. Namun tepat saat ia berbelok di sudut meja dapur, kakinya tersandung kaki meja kayu kecil yang biasa dipakai Bu Hajah untuk menaruh belanjaan pasar. Beruuk. Tubuh Nisa terpental ke depan. Kepalanya membentur lantai keramik dengan keras.
Suara benturan itu membuat Bu Hajah refleks menoleh dengan panik. Nisa. Astagfirullah. Nisa. Tubuh Nisa tergeletak. Tak bergerak. Tangannya lemas. Matanya terpejam. Sementara darah segar mengalir dari pelipis kirinya. Bu Hajah langsung berteriak memanggil Rino yang baru pulang dari membeli pulsa di warung depan. Rino, cepat ke sini. Nak, Nisa jatuh. Nisa pingsan. Rino panik. Melihat istrinya tergeletak tak sadarkan diri, ia langsung menggendong Nisa dan membawanya ke puskesmas terdekat. Bu Hajah ikut di belakang, menggigil karena takut terjadi sesuatu. Di perjalanan, tubuh Nisa tidak menunjukkan reaksi. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Kakinya kaku. Tubuhnya dingin. Beberapa kali matanya bergetar. Tapi tak juga terbuka. Sesampainya di puskesmas, dokter langsung melakukan tindakan cepat. Detak jantungnya stabil. Tapi, ada yang aneh dengan saraf di tubuh bagian bawah. Dokter meminta mereka segera ke rumah sakit kota untuk pemeriksaan lebih lanjut menggunakan CT scan. Bu Hajah hanya bisa memeluk mukenanya, menahan tangis di bangku ruang tunggu. Ia masih merasa bersalah meski kejadian itu bukan salahnya. Ibu, gak ada niat nyakitin dia. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Dan di sanalah titik balik itu dimulai. Bukan sebagai balasan semata, tapi sebagai bukti bahwa jika seseorang menyakiti orang tua, maka Allah akan menunjukkan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhitungan. Hari itu, hari di mana seorang menantu durhaka jatuh, dan tak akan pernah bisa berjalan seperti dulu lagi. Beberapa jam setelah kecelakaan itu, Nisa dirujuk ke rumah sakit besar di kota. Dokter langsung melakukan CT scan dan pemeriksaan saraf. Rino mondar-mandir di depan ruang UGD, sedangkan Bu Hajah hanya duduk bersimpuh di lantai rumah sakit, berselimut mukena tipis, matanya sembab karena terlalu banyak berdoa. Setelah lebih dari 8 jam tidak sadarkan diri, akhirnya Nisa mulai membuka matanya. Pandangannya kabur, tenggorokannya kering, tubuhnya terasa berat seperti lumpur. Rino, gumamnya pelan. Rino langsung mendekat. Iya, sayang, aku di sini. Kamu sadar? Alhamdulillah. Tapi Nisa tidak menjawab. Ia mencoba duduk, namun tubuh bagian bawahnya sama sekali tidak merespon. Kenapa? Kakiku? Kenapa aku gak bisa gerak? Matanya membelalak. Nafasnya memburu. Ia mencoba mengangkat kedua kakinya, tapi tidak ada reaksi. Tidak ada rasa. Seolah bagian tubuh itu bukan lagi miliknya. Aku kenapa? Rino menahan air mata. Tak sanggup bicara. Saat itu, dokter masuk ke ruangan sambil membawa hasil pemeriksaan. Maaf, Bu Nisa. Berdasarkan hasil CT scan dan pemeriksaan syaraf, kami temukan trauma cukup serius pada tulang belakang bagian bawah. Ini mengakibatkan sistem motorik di kedua kaki lumpuh. Nisa syok. Lumpuh. Apa maksudnya? Aku gak bisa jalan lagi. Untuk sementara, iya. Tapi ada satu hal yang lebih serius. Kami juga mendeteksi adanya gangguan jaringan kulit. Kami curiga ada proses infeksi atau pembusukan dari dalam. Beberapa bagian kaki ibu mulai mengeluarkan cairan abnormal. Rino menunduk, menggenggam tangan Nisa yang kini mulai gemetar hebat. Cairan? Pembusukan? Lumpuh? Nisa histeris. Ia menjerit, menangis, menolak kenyataan itu. Tidak, tidak, ini pasti mimpi. Aku masih muda. Aku sehat. Aku gak mungkin lumpuh. Namun suara jeritannya tak mengubah hasil medis. Yang dihadapinya kini bukan lagi ancaman dari luar, tapi azab dari dalam tubuhnya sendiri. Bu Hajah hanya berdiri di balik tirai, menatap dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca, namun tak ada dendam. Ia justru berbisik lirih. Ya Allah, berilah dia hidayah. Jangan biarkan dia binasa dalam kesombongan. Dan sejak hari itu, hidup Nisa berubah.
Ranjang rumah sakit menjadi tempat tidurnya. Jarum infus dan perban menjadi aksesorinya. Dan bau aneh dari kaki yang tak bisa bergerak menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah tidur. Azab itu telah tiba. Dan ini baru permulaan. Hari demi hari berlalu sejak Nisa dinyatakan lumpuh. Ia tidak bisa buang air tanpa bantuan. Ia tidak bisa mandi tanpa didudukan dan disiram oleh perawat. Tapi bukan hanya itu. Satu pagi, ia terbangun dengan rasa panas yang aneh di betis kirinya. Ketika selimutnya ia buka, cairan kuning kecoklatan menetes dari sela-sela kulitnya. Baunya menyengat, seperti bau bangkai, bercampur amis dan busuk. Ah, Rino! Rino yang sedang tidur di kursi samping ranjang langsung tersentak bangun. Ia melihat betis istrinya basah oleh cairan yang menetes deras, bercampur darah kecil, dan kulitnya mulai mengelupas. Perawat datang. Mereka langsung memanggil dokter. Penanganan darurat dilakukan. Perban dibuka. Dokter mengerutkan kening saat melihat kondisi Nisa. Ini sudah lebih dari sekadar infeksi biasa. Ini kemungkinan proses pembusukan jaringan. Kita harus kirim sampel cairannya ke laboratorium. Nisa menangis tak karuan. Air matanya mengalir seperti hujan. Kenapa aku? Apa salahku? Kenapa kakiku begini? Tapi semua itu tak akan bisa dijawab oleh dokter. Karena jawabannya hanya bisa ditemukan dalam hati Nisa sendiri. Beberapa hari kemudian, hasil lab keluar. Dokter memanggil Rino dan Nisa ke ruang konsultasi. Hasil laboratorium menunjukkan adanya bakteri agresif pemakan jaringan dalam kulit kaki ibu Nisa. Ini bukan hanya luka luar, tapi infeksinya sudah dari dalam. Dan ini bukan karena kecelakaan, tapi karena kondisi imun dan akumulasi stres serta tekanan yang memicu reaksi jaringan abnormal. Rino kaget. Jadi, bukan karena benturan. Dokter menggeleng. Awalnya mungkin iya. Tapi infeksi ini berkembang sendiri. Seperti ada sesuatu yang tidak sehat di dalam tubuh yang akhirnya meledak keluar. Nisa hanya bisa diam. Tubuhnya lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Bau busuk itu belum berhenti. Bahkan perawat harus mengganti alas tempat tidurnya 3 kali sehari. Tidak ada obat yang bekerja. Salep apapun hanya mengurangi rasa perih sebentar, lalu kembali membusuk. Wajah Nisa kini pucat. Tubuhnya kurus. Dan yang paling menyiksa bukan rasa sakit di kaki, tapi rasa malu. Karena tiap kali perawat membuka perban, ruangan akan dipenuhi bau menyengat. Kadang perawat terpaksa menahan napas. Kadang pasien sebelah mengeluh. Ia mulai dihindari, ditinggalkan. Bahkan keluarganya sendiri tak lagi sering menjenguk. Tapi di tengah semua itu, ada satu orang yang tetap datang. Bu Hajah. Dengan langkah pelan dan tubuh bungkuk, Bu Hajah datang membawa tas kecil berisi tisu basah, minyak kayu putih, dan air hangat. Ia membersihkan luka kaki Nisa perlahan, tanpa rasa jijik sedikit pun. Ia membasuh luka itu dengan tangan gemetar, sambil berkata lembut, "Tenang, nak, insya Allah luka ini akan sembuh. Ibu bantu rawat." Nisa menangis. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena yang merawatnya sekarang adalah orang yang dulu ia hina, ia sakiti, ia dorong, ia tampar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nisa menyebut nama itu dengan rasa hormat. Ibu. Namun azab belum selesai. Karena luka yang terlihat belum sebanding dengan luka di hati yang selama ini ia torehkan tanpa ampun. 1 minggu berlalu sejak kaki Nisa mengeluarkan cairan aneh. Kini, kondisi fisiknya makin melemah. Selera makannya hilang. Setiap malam ia hanya bisa menatap langit-langit kamar rumah sakit, sambil menghitung dosa-dosa yang dulu ia anggap biasa. Ia teringat saat pertama kali datang ke rumah Bu Hajah setelah menikah. Betapa wanita tua itu menyambutnya dengan pelukan dan air mata haru. "Kamu sekarang anak ibu juga ya, Nisa? Anggap rumah ini rumahmu sendiri," begitu katanya.
Tapi yang Nisa lakukan setelahnya justru sebaliknya. Ia perlakukan Bu Hajah seperti pembantu, seperti beban, bahkan seperti sampah. Kini, ketika kedua kakinya sudah mati rasa, ketika ia harus bergantung pada orang lain untuk buang air dan makan, baru ia menyadari siapa yang benar-benar peduli padanya. Rino hanya datang sesekali. Ia sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan terkadang mengeluh lelah dan minta izin tidak menjenguk. Tapi Bu Hajah tetap datang setiap pagi, duduk di sisi ranjang, membersihkan luka kaki Nisa dengan hati-hati, membacakan sholawat pelan-pelan di telinga Nisa. Kadang menyuapi, kadang hanya menggenggam tangan Nisa sambil mengusap keningnya. Hari itu, saat hujan turun gerimis, Nisa akhirnya tak kuasa menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan Bu Hajah dengan erat. "Ibu, maafin aku. Bu, maafin aku." Bu Hajah tersenyum tipis. Matanya sembab, tapi sinarnya lembut. "Gak apa-apa, Nak. Ibu udah maafin kamu sejak dulu. Tapi aku udah keterlaluan. Bu, aku kasar sama ibu. Aku zalim. Aku jahat." Air mata Nisa meledak. Suaranya pecah. "Aku hina ibu. Aku tampar ibu. Aku injak sajadah ibu. Sekarang lihat aku. Bu, aku lumpuh. Aku busuk. Aku jijik." Tapi Bu Hajah malah memeluknya erat. "Justru karena kamu anak ibu gak akan tinggalin kamu. Selagi ibu masih hidup, ibu akan rawat kamu." Pelukan itu pecah dalam tangis. Ruang rawat itu jadi saksi pertobatan yang terlambat, tapi penuh kepedihan. Nisa tidak lagi marah. Ia tak lagi sombong. Ia tak lagi mengangkat suara. Setiap pagi, ia memeluk Bu Hajah dan mencium tangannya. Ia mulai rajin salat di atas tempat tidur, meski hanya bisa dengan isyarat. Bahkan mulutnya mulai hafal ayat-ayat pendek yang dulu tak pernah ia baca. Tapi tetap saja, penyesalan tidak menghapus luka. Dan azab yang sudah diturunkan tidak akan serta-merta dicabut. Nisa mulai hidup sebagai orang yang lumpuh. Hidupnya sekarang bergantung pada belas kasih orang lain. Dan ia tahu, semua ini adalah balasan dari Allah atas kekejaman yang ia lakukan terhadap ibu mertuanya sendiri. Ia menangis setiap malam, bukan hanya karena sakit di kakinya, tapi karena hatinya kini tahu rasanya sakit yang dulu hanya ia berikan, bukan ia rasakan. Sejak kepulangan Nisa ke rumah dalam kondisi lumpuh, segalanya berubah. Suasana rumah yang dulu panas karena suara bentakan, kini lebih sunyi. Tapi bukan sunyi damai, melainkan sunyi penuh tangis penyesalan. Rino awalnya masih merawat Nisa, tapi karena beban pekerjaan dan tekanan mental, ia mulai menjaga jarak. Ia hanya pulang malam, jarang ikut mengganti perban, bahkan mulai tidur di ruang tengah. Ia mencintai istrinya, tapi tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka kini berubah drastis. Lalu siapa yang setiap hari setia menemani Nisa? Bu Hajah. Setiap pagi, sebelum salat duha, Bu Hajah akan mempersiapkan air hangat, kain bersih, dan minyak kayu putih. Ia masuk ke kamar Nisa tanpa banyak bicara, lalu mulai membersihkan luka-luka di kakinya yang masih mengeluarkan cairan, walau tak separah dulu. Terkadang, saat mengganti perban, Bu Hajah harus menahan napas karena baunya yang masih menyengat. Tapi ia tak pernah mengeluh. Bahkan sesekali ia menghibur Nisa dengan senyuman. "Nak, gak usah sedih. Allah masih sayang, masih ngasih kita waktu buat perbaiki semuanya." Nisa hanya menangis sambil menutup wajahnya dengan selimut. Setiap hari ia dihantui rasa malu. Tapi Bu Hajah tak pernah sekalipun mengungkit masa lalu. Ia tidak pernah berkata, "Dulu kamu tampar ibu," atau "Dulu kamu dorong ibu ke lantai." Tidak. Yang keluar dari mulut Bu Hajah hanyalah nasihat lembut, doa-doa tulus, dan kalimat-kalimat penguat iman. Bahkan saat malam, ketika Nisa tidak bisa tidur karena nyeri di kaki, Bu Hajah duduk di pinggir ranjang dan membacakan surat Yasin dengan suara lirih. Satu tangannya menggenggam tangan Nisa, dan satunya lagi mengusap kepala menantunya yang kini tak lagi angkuh. Suatu malam,
Nisa tak kuasa lagi menahan sesal. Ia mencium tangan Bu Hajah dan berkata pelan, "Ibu, aku gak pantas dapat kasih sayang ini. Aku pernah sakiti ibu, hina ibu, lempar piring ke arah ibu." Tapi Bu Hajah hanya tersenyum sambil mengusap air matanya. "Ibu juga pernah sakiti ibumu dulu waktu muda. Tapi Allah ngasih ibu kesempatan buat berubah. Sekarang giliran kamu, nak." Kata-kata itu menghantam hati Nisa lebih keras daripada tamparan masa lalu. Dan disitulah Nisa sadar bahwa keikhlasan Bu Hajah bukan berasal dari dunia ini, tapi dari hati yang sudah lama berdamai dengan takdir. Di hari-hari berikutnya, Nisa pun mulai berubah. Ia meminta Bu Hajah mengajarinya membaca Al-Quran lagi. Ia minta didampingi saat salat. Ia minta diceritakan kisah para istri sholehah, para wanita mulia. Ia mulai mendekat kepada Allah lewat tangan orang yang dulu paling ia benci. Namun satu hal yang tak pernah berubah adalah Bu Hajah tetap merawat dengan cinta, bukan dengan paksaan. Karena ia tahu azab bisa menjadi hidayah, dan hidayah bisa datang lewat luka. Waktu berjalan lambat bagi Nisa. Hari-harinya hanya dihabiskan di kursi roda atau di ranjang. Tapi meski tubuhnya lumpuh, hatinya mulai hidup kembali. Setiap pagi, Nisa meminta Bu Hajah membacakan Al-Quran. Jika dulu ia menolak suara bacaan yang menurutnya mengganggu tidur, kini ia menangis setiap kali mendengar lantunan surat Ar-Rahman dan Al-Mulk. Suaranya lirih, pelan, namun menyentuh. Tak jarang, saat Bu Hajah selesai membaca, Nisa mencium tangan ibu mertuanya sambil berkata, "Bu, aku pengen jadi istri yang baik. Aku pengen jadi wanita yang Allah cintai, seperti ibu." Bu Hajah hanya tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Nak, selama masih hidup, Allah selalu buka pintu taubat. Ayo kita sama-sama berubah." Sejak saat itu, Nisa benar-benar berubah. Ia tak lagi mengeluh soal rasa sakit di kaki. Ia tak lagi marah ketika Rino lambat menjenguk. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berzikir, salat di atas kursi roda, dan menulis ayat-ayat pendek dengan tangannya yang masih bisa bergerak. Tetangga yang dulu mengenalnya sebagai wanita galak pun mulai heran melihat perubahan itu. Bu Siti, tetangga sebelah, suatu hari mampir dan berkata, "Neng, sekarang adem ya lihat Neng Nisa. Wajahnya tenang, gak seperti dulu." Nisa hanya tersenyum, lalu menunduk. "Semua karena Allah kasih aku pelajaran lewat kaki ini, Bu." Rino pun perlahan tersentuh. Ia mulai kembali sering duduk menemani istrinya. Tapi ia tahu, cinta terbesar Nisa sekarang bukan lagi untuk dunia, melainkan untuk sang ibu mertua yang dulu ia hina, tapi kini ia jadikan panutan. Suatu malam, setelah selesai membaca Al-Quran bersama Bu Hajah, Nisa berkata pelan, "Bu, jika suatu hari Allah mengambil nyawaku, ibu jangan sedih ya. Justru aku bersyukur, karena sebelum mati, aku diberi waktu untuk minta maaf sama ibu." Kalimat itu menghantam dada Bu Hajah. Ia langsung memeluk Nisa dan membisikkan, "Insya Allah kamu akan panjang umur, dan menjadi lebih mulia dari ibu, karena kamu sudah kenal dosa, dan ingin bersih dari semuanya." Malam itu, Nisa salat tahajud di atas kursi roda dengan isyarat mata dan kepala. Ia membaca doa-doa yang dulu ia ejek. Ia bersujud dengan hati, walau tubuhnya tak bisa membungkuk. Dan di ujung doanya, ia berkata, "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang mendidikku. Aku terima, aku ridho. Tapi tolong, jangan ambil ibu dari sisiku. Jangan dulu." Karena bagi Nisa, Bu Hajah bukan hanya ibu mertua, tapi satu-satunya manusia yang membawanya kembali ke jalan Allah. Beberapa bulan telah berlalu sejak azab itu menimpa. Dokter sudah menyatakan secara resmi bahwa kedua kaki Nisa tidak akan pernah bisa disembuhkan. Proses pembusukan memang sudah berhenti, cairan aneh pun sudah tak lagi mengalir, tapi kerusakan saraf dan jaringan sudah tak bisa diperbaiki. Lumpuh permanen. Satu kalimat yang mengubah seluruh hidup Nisa. Kini, setiap hari ia harus dibantu untuk buang air. Ia tak bisa lagi naik tangga.
Ia tak bisa berlari, bahkan sekadar berdiri di dapur untuk membuat teh. Dunia yang dulu ia kendalikan dengan emosi, kini hanya bisa ia tatap dari balik kursi roda. Namun, berbeda dari sebelumnya, Nisa tidak lagi mengeluh. Ia menerima semuanya dengan ikhlas. Ia menata ulang hidupnya. Ia belajar sabar dari sosok yang selama ini diam tapi tegar, Bu Hajah. Setiap pagi, Nisa bangun lebih dulu dari siapapun. Di atas kursi rodanya, ia membaca Al-Quran pelan-pelan sambil menunggu azan subuh. Setelah itu ia minta didampingi Bu Hajah untuk salat berjamaah. Ia pun mulai menulis. Bukan status marah di media sosial seperti dulu, tapi catatan harian, berisi doa, ayat, dan pelajaran hidup yang ia peroleh dari penderitaannya. Suatu hari, Rino membaca catatan itu diam-diam. Di salah satu halaman tertulis, "Kakiku mati, tapi Allah hidupkan kembali hatiku. Jika aku harus lumpuh seumur hidup, tapi bisa dekat dengan Ibu dan Allah, aku ikhlas. Karena tak ada kaki yang lebih kuat, selain langkah seorang ibu menuju pintu surga." Rino menangis. Ia merasa bersalah karena selama ini membiarkan ibunya disakiti. Tapi kini ia sadar. Semua ini bukan sekadar cobaan, tapi teguran dari langit agar mereka kembali membuka mata dan hati. Bu Hajah sendiri tak pernah menuntut apapun. Ia hanya berkata, "Alhamdulillah, akhirnya rumah ini tenang lagi. Gak ada lagi bentakan, gak ada lagi air mata yang jatuh karena benci. Sekarang, semuanya karena cinta." Namun tak berarti semuanya mudah. Nisa tetap merasakan sakit fisik. Setiap malam, rasa kebas di kakinya berubah jadi nyeri menusuk. Kadang ia menggigil, kadang ia tak bisa tidur. Tapi semua itu ia terima, sebagai bagian dari pertobatannya. Dan ia tahu, inilah ujian seumur hidupnya. Allah tidak menghukumnya mati, tapi Allah memberinya waktu untuk memperbaiki diri. Waktu untuk meminta maaf. Waktu untuk mencintai Bu Hajah. Waktu untuk menebus semua luka yang pernah ia torehkan. Karena bagi Nisa, meski kakinya tak akan pernah bisa berjalan lagi, tapi hatinya kini telah melangkah jauh lebih dekat kepada Allah. Pagi itu, langit tampak cerah. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Bu Hajah sudah bangun sejak jam 3. Ia berwudu, memakai mukena putih yang hanya ia pakai di hari-hari istimewa, lalu duduk di ruang tamu yang sunyi. Nisa terbangun lebih dulu hari itu. Ia melihat Bu Hajah tengah bersujud panjang, begitu khusyuk dan tenang. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya zikir lirih yang terdengar di sela-sela angin subuh. Setelah salat subuh, Bu Hajah duduk menatap wajah Nisa. "Nak, Ibu mau minta maaf ya, kalau selama ini Ibu banyak kekurangan." Nisa langsung menggenggam tangan Bu Hajah, menangis keras. "Jangan bilang gitu, Bu, Ibu gak salah apa-apa. Aku yang durhaka, aku yang berdosa." Bu Hajah tersenyum, tapi di matanya ada kilau yang berbeda. "Ibu senang, sekarang kamu jadi orang yang sabar. Insya Allah Allah sayang." Kemudian Bu Hajah minta Nisa bacakan surat Yasin untuknya. Dan Nisa melakukannya, meski suaranya gemetar dan terbata-bata. Bu Hajah menyimak dengan mata terpejam. Dan saat ayat terakhir selesai dibaca, Bu Hajah tersenyum tipis, dan tak lagi membuka mata. Nisa panik. Bu, bangun Bu." Tapi tubuh itu sudah tak bergerak. Rino datang tergesa. Ia memeluk tubuh ibunya dan menangis seperti anak kecil. Warga berdatangan. Tangis pun pecah dari berbagai sudut. Semua tahu, Bu Hajah wafat dalam keadaan suci, setelah salat, dalam zikir, dan dalam pelukan orang-orang yang mencintainya. Pemakaman Bu Hajah diiringi ratusan warga. Semua menangis. Semua bersaksi akan kebaikan dan ketulusannya. Bahkan orang-orang yang dulu hanya mengenalnya dari kejauhan, datang membawa doa. Di atas kursi rodanya, Nisa duduk diam di depan pusara. Air matanya tak berhenti menetes. "Bu, aku janji, aku akan hidup untuk mendoakan Ibu.
Aku gak akan ulangi dosa itu ke siapapun. Aku akan ajarkan anak-anak untuk mencintai orang tuanya, seperti aku mencintai ibu sekarang. Waktu pun berlalu. Dan sejak saat itu, Nisa mulai rutin menulis kisah hidupnya, membagikan ceramah kecil di pengajian wanita, tentang azab yang ia alami karena menyakiti ibu mertuanya sendiri. Ia tidak malu. Ia tidak takut dibenci. Karena ia tahu, kesalahannya menjadi peringatan bagi banyak orang. Dan di akhir setiap ceramahnya, ia selalu berkata, "Hati-hatilah dengan doa seorang ibu. Karena jika doa itu berubah menjadi air mata, maka Allah sendiri yang akan membalasnya."